Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKY Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Pak Esra, Yesus memang harus menderita dan mati serta mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Nah, apakah hukuman salib itu kebetulan dipilih karena memang itu adalah kebiasaan pada masa itu, ataukah sebuah keharusan? Dan mungkinkah Yesus dihukum mati dengan cara lain, seperti dipenggal atau ditombak atau dipanah? Silahkan jawabannya Bapak Pendeta. Karena Yesus mati di salib, hari ini salib adalah simbol Kristen. Kalau Yesus mati di panah, hari ini simbol kita adalah panah. Karena Yesus mati di salib, maka ibu bisa pakai kalung salib. Tapi kalau Yesus mati di panah, ditombak, ibu harus pakai kalung tombak. Ya. Bahkan ada yang bilang, itu karena Yesus mati zaman Romawi. Seandainya Yesus mati zaman modern, mungkin dia dihukum mati dengan cara di-strom dengan kursi listrik. Maka kita pakai kalung kursi listrik. Nah, apakah hukuman salib yang dialami oleh Yesus memang kebetulan karena memang zaman itu hukuman matinya dengan cara salib? Hukuman mati itu diterapkan oleh orang Romawi, dan orang Romawi itu sebenarnya mengadopsinya dari orang-orang Persia. Ya, itu hukuman penyaliban,
hukuman mati yang paling mengerikan yang diterapkan pada zaman itu. Dan memang Roma pakai itu untuk menghukum mati pemberontak-pemberontak. Maka Yesus bukan satu-satunya orang yang disalib. Sebelum Yesus ada ribuan orang disalib. Setelah Yesus pun masih ada ribuan orang disalib. Maka penyaliban itu bukan sesuatu yang spesial, tapi itu sesuatu yang umum. Nah, apakah Yesus disalibkan karena memang hanya sekedar bahwa itu adalah hukuman mati yang umum? Bagaimana kalau Yesus itu mati dengan cara dipanah, ditombak, dipenggal, atau dibakar, atau diracun, atau kurung dia tidak kasih makan minum sampai mati? Memungkinkankah? Tidak. Kita mesti memikirkan begini, bahwa sebagai orang-orang berdosa, nah mungkin sebelum itu ingat baik-baik, tadi kan kita jelaskan tentang darah. Itu berarti bahwa cara mati Yesus harus mengeluarkan darah. Kalau dia tidak mengeluarkan darah, tidak bisa menebus. Adakah hukuman mati yang tidak mengeluarkan darah? Penggal keluar darah, panah keluar darah. Tapi kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai mati, darah apa keluar? Atau digantung dengan cara, pada waktu digantung leher dipatahkan. Mati juga. Tapi tidak keluarkan darah. Diracun, belum tentu juga keluarkan darah. Maka karena teologi darah tadi, maka kematian Yesus yang bersifat menebus harus keluar darah. Tidak boleh keluar tanpa darah. Harus darah. Nah, itu catatan penting. Catatan kedua, kita harus ingat bahwa di hadapan Tuhan, kita orang berdosa itu punya status orang terkutuk. Kita itu orang terkutuk. Semua orang berdosa itu orang terkutuk. Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Taurat itu kan firman Tuhan. Jadi tidak melakukan firman Tuhan itu terkutuk. Maka kita semua ini sebenarnya adalah orang terkutuk. Semua manusia di dunia ini orang terkutuk. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ada beberapa orang terkutuk di sini. Pertama, terkutuklah yang tidak melakukan firman. Tidak lakukan firman, terkutuk. Kedua, terkutuklah orang yang tidak setia. Tidak setia itu artinya tidak terus menerus. Jadi kamu melakukan firman tapi tidak terus juga terkutuk. Pernah sabar? Pernah. Selalu sabar? Tidak, terkutuk kau. Pernah beri persembahan persepuluhan? Pernah. Selalu? Tidak, terkutuk kau. Pernah mengampuni? Pernah. Selalu mengampuni? Tidak, terkutuk. Berarti melakukan firman tapi tidak terus-menerus juga terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Ini segala sesuatu. Jadi kalau ada hukum Tuhan 100, kamu lakukan hanya 70, langgar 30, kau terkutuk. Melakukan 80, langgar 20, terkutuk. Melakukan 99, hanya langgar 1 saja, dosanya 1 saja, terkutuk. Maka sudah begini, siapa yang tidak terkutuk? Semua orang berdosa adalah orang terkutuk. Dan menurut hukum Taurat, orang terkutuk, hukuman matinya itu digantung. Atau kalau sampai orang digantung, itu dianggap terkutuk. Kenapa terkutuk? Ini tanah, ini langit. Lu mati digantung, itu artinya lu tergantung di tengah toh. Langit tidak terima, bumi tidak terima. Lu betul-betul sial. Terkutuk. Ulangan 21. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang,
Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Nah, jadi begini saudara. Kalau kita orang terkutuk, menurut hukum Taurat, cara kematiannya harus tergantung. Nah, sekarang kita gabungkan dua ini. Pertama, kematian sang penebus harus keluar darah. Kedua, karena dia mau mengganti kita orang terkutuk dan menanggung kita hukuman kita orang terkutuk, maka dia harus mati dengan cara terkutuk. Menurut hukum Taurat, yaitu apa? Tergantung. Maka dua ini penting, harus keluar darah dan tergantung. Tidak bisa keluar darah tanpa tergantung. Dan tidak bisa tergantung tanpa keluar darah. Kalau hanya dipotong, ditombak, dipanah, itu keluar darah, hanya nggak tergantung. Tapi kalau taruh tali di leher sampai orang bunuh diri, atau kasih patah lehernya, itu tergantung, tapi tidak keluar darah. Karena itulah, maka harus dua unsur ini penting, keluar darah dan tergantung. Dan saudara-saudara, untuk bisa keluar darah dan tergantung, jenis hukuman apa yang memungkinkan untuk itu pada zaman itu? Tidak ada lain selain salib. Sehingga dengan dia naik ke atas kayu salib, di mana tangan dan kakinya dipaku, darah keluar. Tapi pada saat yang bersamaan, salibnya ditinggikan sehingga dia seolah-olah tergantung di antara langit dan bumi. Maka pada waktu dia disalib itulah dia menjadi kutuk karena kita, menanggung kutuk kita. Paulus bilang dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di dalam Taurat tidak bilang terkutuklah orang yang digantung pada salib, terkutuklah orang yang digantung. Tapi karena konteks pada masa itu tidak ada hukuman lain yang bisa menjawab tuntutan hukum Taurat dua hal tadi selain salib, maka Paulus mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kalau begitu apa penting? Ingat, sebagai orang berdosa, saya dan saudaranya orang terkutuk. Tapi kalau Kristus memang mati menggantikan kita, dia menjadi kutuk karena kita, maka kita jadi bebas, bukan lagi orang terkutuk, tapi orang diberkati. Makanya Galatia 3 ayat 9, Paulus berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati, bukan lagi dikutuk. Tapi semua orang yang tidak percaya Kristus, Kristus tidak mengganti mereka, tidak menanggung hukuman kutuk mereka, maka mereka sendiri yang terkutuk. Ini kondisi di hadapan Allah ya. Jadi tidak bilang, saya tidak dikutuk, makan minum cukup, harta benda banyak. Tidak. Kamu boleh kaya macam apapun, tapi di hadapan Allah kamu terkutuk. Kalau saya diberkati, kenapa sakit-sakit terus ya, menderita terus ya? Ini kondisi di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah orang bisa sakit tidak sembuh-sembuh, tapi diberkati. Berbahagialah orang yang dianiaya. Secara manusia, dianiaya, aku berbahagia. Itu prinsip surga. Bahwa secara manusia, dia bisa dianiaya, dia bisa menderita, tapi di hadapan Tuhan, dia orang yang berbahagia. Maka kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tidak peduli hidup jasmani kita macam apa, tapi di hadapan Tuhan, kamu adalah orang diberkati. Tapi kalau kamu tidak percaya Yesus, tidak peduli kamu kaya raya, sehat, makmur bagaimanapun, di hadapan Allah kamu terkutuk. Kecuali Kristus menanggung kutukmu, baru kamu bisa berubah jadi diberkati. Jadi mau diberkati atau mau dikutuk? Nah, kalau mau diberkati, tidak ada cara selain percaya Yesus. Kalau tidak mau diberkati, mau dikutuk, tidak usah bikin apa-apa. Abaikan Yesus saja. Saudara otomatis terkutuk. Karena kita semua lahir sudah terkutuk. Ya, jadi Yesus bisa mati dengan cara lain? Tidak bisa. Harus salib. Karena itulah yang memenuhi tuntutan, dua tuntutan hukum Taurat. Harus tergantung dan harus keluarkan darah.